Riwayat keluarga, ayah Insinyur Haji Ahmad HS, ibu Haja Maduhera SH, saudara Muhammad Hasairin Asidik, Ali Jina Al-Fauzi, dan Nur Hafifah. Adapun riwayat pendidikan, SDN 24 Macanang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 2004, MTS Al-Ikhlas Ujung, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 2007, SMA Negeri 4 Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 2010, S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan 2010 sampai 2015. S3 Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas, Angkatan 2016 PMDSU. Workshop seminar, peserta dari MST Career Skills for International Competitive Scientist, IPB Bogor 2016, peserta pemakalah oral dari seminar nasional dan workshop perkembangan terkini sains farmasi dan klinik 6, Padang 2016, peserta workshop aplikasi terkini molekul dalam identifikasi bakteri dan jamur berdasarkan variasi, UNAN Padang 2016. Mungkin karena workshop dan seminar yang pernah diikuti oleh narasumber kita dan juga penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan cukup banyak, jadi saya sampaikan hanya beberapa. Untuk pengalaman kerja, Asisten Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Universitas Hasanuddin 2014, Asisten Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Hasanuddin 2014, Asisten Laboratorium Kimia Bahan Alam Farmasi Universitas Andalas Padang 2017. Dan analis pemeriksaan sampel COVID Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang 2020 sampai sekarang. Adapun publikasi atau penelitian yang pernah dilakukan, yaitu karakterisasi dan uji bioaktivitas senyawa kimia anti-tuberkulosis pada spons Petrosia alfiani dari perairan Selat Makassar, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian 2013. Skripsi, karakterisasi metabolit sekunder ekstrak diklorometana dari spons Petrosia alfiani sebagai antioksidan. Disertasi, analisis in vitro, in silico, dan perubahan morfologi bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA akibat senyawa antibakteri dari jamur Aspergillus unguis. Beasiswa atau pengalaman prestasi, beasiswa bidik misi dari Kemendikbud tahun 2010 sampai 2014, peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS Indonesia ke-26 di Mataram tahun 2013. Dan juga beasiswa program menuju doktor sarjana unggulan tahun 2015 sampai 2019. Mungkin itu CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita beralih ke sesi sharingnya, mungkin kita bisa sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, mungkin bisa kita langsung saja Kak dimulai. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan hikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Zoom ini, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama teman-teman yang hadir, adik-adik yang hadir dalam forum ini. Ini sangat menarik bagi saya. Sejujurnya Kitalk ini adalah hal baru bagi saya dan bahkan dibilang ini adalah pertama kali saya jadi pemateri. Jujur
Kalau ditanya deg-degan, ya saya deg-degan. Asli saya deg-degan, saya nggak tahu mau ngomong apa. Ini harus bahasa resmi atau bahasa logat Bone saja gimana? Saya bingung soalnya. Apalagi ya? Kalau ditanya soal pengalaman di pesantren, jujur itu adalah pengalaman yang sangat-sangat mengesankan bagi saya, karena awalnya saya tuh tidak berniat masuk pesantren, cuman karena bujukan orang tua, sehingga saya bisa berada dalam lingkungan pesantren. Kayaknya kaku ya ngomongnya ya, maaf ya. Suaraku jelas ya, Dek? Iya, jelas, Kak. Jelas ya? Iya. Apalagi ya? Kalau ditanya nostalgia tentang pesantren, banyak hal yang saya dapat. Yang pertama itu, yang paling saya ingat adalah tentang asramanya, Aspuri. Dari Aspuri yang lama, habis itu Aspuri yang dekat dengan yang baru waktu itu, yang lantai 2, atasnya perempuan, bawahnya laki-laki. Terus habis itu, pembina tuh kita bersampingan kamar. Terus yang paling berkesan juga itu adalah sholat subuh, pengajian. Terus kalau kita tuh apa sih namanya, puasa bareng-bareng, banyak hal yang nggak bisa saya lupakan. Termasuk sama pembina-pembina, guru-guru, ustaz dan ustaznya di sana, itu sangat membuat aku jadi inspirasi bagi saya untuk bisa sampai detik ini juga. Karena ada satu yang membuat saya kesan, lagi ada satu guru ustazah fisika waktu itu, namanya Ibu Sunarmi. Pas Ibu tuh udah mau pergi, di tugas buku fisika, kita kumpul buku fisika tuh ada tugasnya, di belakang tuh ditulis, di bukunya tuh, di buku catatannya dia tulis kayak gini sama saya. Males kau, Bay. Dia bilang, Ibu, pesan saya, titipkan suatu keyakinanmu bahwa kamu akan sukses. Itulah yang hal membuat saya sangat terinspirasi dari Ibu itu. Kenapa juga saya memilih tertarik dengan bidang MIPA, karena sejujurnya juga dari pesantren itu, selain dari MIPA yang saya sukai, saya juga suka dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris saya kayaknya waktu itu saya bilang nggak suka, benci dengan bahasa Inggris. Tapi nyatanya detik ini pun saya tidak berada pada bidang bahasa Arab, tentunya beralih pada MIPA. Itu mungkin didukung karena nilai-nilai dari MIPA saya lebih menunjang untuk sampai detik ini. Kalau ditanya setelah pesantren itu mau kemana? Nah, waktu itu ya namanya kita masih sehubungan dengan ditanya selepas pesantren mau kemana? Waktu itu saya berpikiran belum tahu apa-apa sih waktu itu, karena ya namanya juga masih umur masih kecil, jadi mau nggak mau kita tuh harusnya nurut sama orang tua. Jadi orang tua waktu itu dia milihnya aku sekolahnya di SMA, jadi nggak melanjutkan pesantren sampai 6 tahun. Dan lebih beruntungnya lagi, meskipun saya nggak sekolah di pesantren, saya bisa mengenal banyak teman-teman pesantren, seperti
pesantren yang masya Allah luar biasa, bisa keluar, bisa kuliah di luar negeri, bisa keluar negeri atau dan lain sebagainya. Jadi hal menariknya itu salut sama mereka bisa bertahan sampai 6 tahun dibandingkan dengan saya. Cuman di sisi lain tuh juga saya banyak belajar bahwa ternyata sisi pesantren dengan sisi SMA itu sangat berbeda. Di mana pesantren 24 jam kita dipantau, tapi kalau di SMA dipantau sama guru hanya 12 jam. Selebihnya dipantau dengan orang tua. Kalau ditanya apa lagi ya? Kok aku bingung ya? Iya Kak, baik. Jadi mungkin setelah Kakak ceritakan sedikit Iya. Kisahnya waktu di pesantren, mungkin Kakak bisa sampaikan bagaimana sih saat Kakak pemilihan jurusan saat mau lanjutkan pendidikannya, dan apakah pada saat pemilihan jurusan itu pernah ada muncul rasa dilema pada saat pemilihan? Ya, itu tadi. Jadi pas di SMA, maaf ya soalnya di pesantren saya cuma 3 tahun. Jadi saya banyak bersyukur soalnya saya karena dengan 3 tahun itu masih dianggap sebagai alumni Alillah. Saya sangat bersyukur banget. Alhamdulillah banget bisa berada, bisa termasuk lingkungan dari keluarga Ikatan Alumni Al-Ikhlas, yang dimana orang-orangnya pada hebat-hebat semua, masya Allah. Kalau ditanya soal jurusan dilemanya, iya tentunya dilema karena waktu saya SMA ada beberapa program yang ditawari. Ya namanya juga punya prestasi waktu di kelas, pasti ditawarinya ada apa sih namanya jalur undangan kan, dan waktu itu jalur undangannya ke UNEM. Pas di UNEM, pas saya daftar ternyata saya daftarnya biologi bilingual. Karena kenapa saya pilih beberapa pilihan jalur jurusannya ke arah sains, sains itu ke arah MIPA karena saya melihat potensi saya di bagian MIPA kayak matematika, kimia, biologi. Jadi nilai saya tuh lebih cenderung ke biologi dan kimia. Jadi dan saya lebih tenangnya di kimia dan biologi waktu itu. Jadi saya di antara memilih MIPA, saya juga memilih ya seperti teman-teman yang lain kalau dia memilih kedokteran, farmasi, arsitek. Ya sempat saya waktu itu selain daftar undangan itu, saya juga daftar SNPTN, dan waktu itu juga kebetulan di program di pendaftaran di Unhas waktu itu ada yang namanya program POSK, kalau tidak salah Pekan Olahraga Seni dan Keilmuan. Jadi saya ambil di bidang keilmuan karena waktu itu dengan catatan punya prestasi di kelas, jadi alasan saya untuk memilih itu memasukkan berkas dengan beberapa prestasi dan alhamdulillah bisa keterima di POSK. Dan ternyata waktu itu semua peserta POSK bisa daftar yang namanya bidik misi. Jadi syarat waktu bidik misi itu tidak terlalu rumit saat sekarang ini, di mana salah satunya saya termasuk karena orang tua saya waktu itu golongan 2B. Jadi masuk ada syarat jadi bidik misi, sehingga pas daftar itu sebelum adanya SNPTN, POSK dulu, baru pengumuman POSK dulu keluar bersamaan dengan bidik misi baru SNPTN. Jadi waktu itu setelah pengumuman POSK saya ditanya sama orang tua saya, kamu mau pilih mana? Kamu tetap melanjutkan pilihan kamu di POSK atau kamu pilih tetap kuliah, tetap tetap ujian SNPTN. Nah, karena POSK saya memilihnya kimia dengan alasan waktu itu potensi atau peluang yang bisa kita lulus adalah peluang yang dimana orang-orang yang kurang daftar. Jadi saya pilih kimia karena nilai saya lebih bagus di kimia waktu itu. Jadi saya pilih kimia, adalah pilihan pertama dan satu-satunya pada saat pendaftaran POSK dan bidik misi. Nah pas SNPTN saya juga daftar karena saya dipilih, kamu mau ndak SNPTN?
kalau kamu daftar SNPTN kamu belum tentu lulus, karena pilihan saya di SNPTN ada kedokteran, farmasi, dan waktu itu kalau tidak salah ekonomi akuntan. Jadi makanya daripada saya susah payah ikut kompetisi tidak jelas, ya udah saya lebih baik memilih yang sudah jelas-jelas saja. Ya udah, sampai pas di bidik misi, pas masuk kuliah kimia, awalnya ada tuh, kalau teman-teman awal tahun pertama tuh dilema soal mau daftar enggak untuk pilihan tetap daftar coba-coba lagi untuk SNPTN lagi. Tapi kalau saya tidak memilih, karena sekali melangkah dengan satu keputusan akan tetap tanggung jawab dengan pilihan itu. Jadi gitu. Jadi hingga bertahan dan beberapa di kimia, dan alhamdulillahnya saya bisa lulus PKM pekan apa sih namanya itu, pekan ilmiah penelitian gitu, PKM yang dari Dikti, lulus 2 kali, satunya Gopimnas ternyata di Mataram, alhamdulillah. Dan satunya lagi saya tidak melanjutkan karena waktu itu di bidang saya di kimia itu, kalau teman-teman tahu bahwa di kimia itu hal yang paling menakutkan adalah di antara kimia itu adalah kimia dengan bidang kimia bahan alam. Karena yang pertama adalah kimia bahan alam itu susah mendapatkan senyawa, yang kedua itu adalah tergolong lama. Jadi saya tetap memilih itu karena waktu itu dapat proyek dari pembimbing, dari pembimbingku waktu saat itu adalah dekan MIPA, dapat proyek. Jadi saya memilih itu karena biaya penelitian ditanggung sama beliau. Terus dan syukurnya juga waktu itu saya juga dapat PIMNAS, dapat dana dari Dikti 70, kalau kita lulus 70% dapat dananya, 30% ketika kita go PIMNAS. Jadi alhamdulillah saya dapat dua-duanya waktu itu, dan dua kali lulus PKM. Tapi PKM terakhir itu lebih fokusnya ke skripsi. Karena ya begitu. Jadi kalau ditanya bidik misi, mungkin banyak info-info yang kita bisa dapatkan mungkin di web bidik misi, dan saya yakin juga teman-teman yang lulusan Alilas juga itu diantaranya mungkin ada yang juga lulus bidik misi, soalnya aturan dari tahun ke tahun bidik misi itu berubah. Setelah itu dari bidik misi, saya tergolong kan, kalau kita kuliah kan 4 tahun, saya lebih dari 4 tahun 8 bulan, karena ya itu saya bilang tadi bahwa kimia bahan alam tuh adalah kimia jurusan yang paling ya lumayan lama, dan harus banyak sabar, karena mendapatkan senyawa dari bahan alam itu tidak segampang yang teman-teman pikirkan kalau bukan dari kimia bahan alam itu sendiri. Selepas itu yaitu akhirnya bisa lulus dengan IPK yang bisa saya bawa jadiin sebagai bisa masuk dalam apa sih namanya, dalam kisaran, dalam minimal dari IPK yang untuk daftar PMDSU. Jadi ini hal yang menarik bagi saya pas daftar PMDSU waktu itu, karena saya tergolong adalah mahasiswa yang mungkin misalkan wisudanya ada 3 kali, saya mungkin ada di wisuda yang ketiga kali di angkatan saya. Yang ketiga karena waktu itu, karena detik-detik terakhir pas pendaftaran ujian seminar hasil, ujian saya diundur sama penguji waktu itu. Jadi saya tidak dapat pemasukan saya kelewat deadline pemasukan berkas, jadi saya dialihkan untuk daftar sidang lagi di periode selanjutnya. Jadi itu sangat, ya dibilang sedih, tapi tak apalah. Itu yang namanya ujian kayaknya. Jadi pas saat itu entah kenapa mungkin pas daftar itu kan, kalau kita di kuliah itu teman-teman itu banyak golongan. Ada yang setelah kuliah prinsipnya mau kerja, nanti ada yang setelah itu mau daftar kuliah, atau ada kuliah tapi kuliah dengan biaya sendiri, satu dengan
cari beasiswa. Nah, beasiswa teman-teman yang dalam lingkungan mencari beasiswa itu beragam karena beasiswa tuh banyak sebenarnya. Kalau kita mau cari tahu dan update terus. Nah, waktu itu di zaman saya tahun 2015 itu beasiswa itu lagi booming-boomingnya ada dua, mahasiswa LPDP sama beasiswa LPDP sama beasiswa PMDSU. Jadi karena saya waktu itu masih urus untuk wisuda, tapi SKL sudah ada, cuman tidak berminat sama sekali. Tapi saya punya niat bahwa tahun 2012 saya harus kuliah meskipun itu bayar, karena orang tua saya sudah bilang kalau kamu nanti udah selesai, kamu udah usah kerja, kuliah dulu. Jadi alhamdulillah karena orang tua mendukung, ya udah dua pilihan tadi itu, tetap mencari kuliahnya itu kuliah di luar atau kuliahnya tetap di Unhas. Nah, kan dilema karena punya kisah kuliah itu sangat pas mau ujian itu ternyata ya agak sedikit sih, sedikitnya sih sekarang, tapi dulunya tuh sedih banget. Jadi waktu itu pengennya di Unhas, nggak mau lagi karena kalau pilih di Unhas akan ketemu lagi dengan dosen yang sama, jadi pengennya di luar. Salah satu pilihan di luar itu karena waktu itu di bulan 6 itu masa pendaftaran di mana-mana. Di mana-mana itu adanya di bulan 6 sama bulan 8. Bulan 5 ya, kalau nggak salah. Maaf ya, koreksi ya kalau nggak salah. Ya, bulan 6, 8. Jadi beberapa kategori universitas yang dipilih itu ada. Nah, waktu itu dengan waktu yang mepet itu kan butuh persyaratan juga yang harus segera dipenuhi. Salah satunya adalah TOEFL. Jadi di antara beberapa pilihan universitas yang saya pilih yang tidak mensyaratkan TOEFL adalah salah satunya, jatuhlah sama IPB. Jadi di IPB. Nah, waktu itu memang saya mendaftarkan di IPB, tapi entah kenapa dengan angin apa, kan dulu tuh zamannya masih lain ya, kalau tidak salah. Jadi lain sama BBM. Nah, karena temanku tuh punya terbagi, mau dia beasiswa LPDP sama beasiswa PMDSU. Nah, waktu itu teman-temanku yang daftar LPDP sedang sibuk dengan urusannya, dan teman-teman PMDSU juga waktu itu sibuk, dan saya tuh tidak memilih keduanya. Kenapa? Karena saya tidak punya syarat yang termasuk TOEFL yang harus segera dipenuhi. Nah, waktu itu tiba-tiba teman sahabat aku sendiri yang di kimia itu, dia iseng, Ibi, kamu bisa daftar nih, karena syaratnya cuma SKL doang, tidak ada syarat TOEFL-nya. Terus pas universitas yang didapat adalah sesuai dengan bidang saya itu adalah di UNAN, Universitas Andalas. Jadi teman saya ngelis, oh ini kamu bisa nih, kamu di sini gitu. Jadi waktu itu saya nggak tertarik. Akhirnya mau nggak mau karena temanku mengajak, pada akhirnya saya memilih, jatuhlah pilihanku pada saat itu adalah mendaftar. Satunya tetap daftar kuliah reguler di IPB dengan jurusan Departemen Kimia, satunya memilih dengan PMDSU. Nah, PMDSU ini sedikit informasi bahwa PMDSU ini adalah program magister menuju doktoral sarjana unggulan, di mana program PMDSU ini adalah program di mana seleksinya itu ada dua tahap. Yang pertama adalah seleksi promotor, yang kedua adalah seleksi mahasiswa. Nah, ketika selesai seleksi promotor, itu nama promotor dari semua universitas negeri yang ada di Indonesia itu daftar, dan yang udah lulus dia akan masuk dalam web PMDSU. Jadi dalam web PMDSU itu udah tertera promotor yang lulus dengan biodata masing-masing, dengan bidang keilmuan masing-masing, dan dengan home base masing-masing. Jadi udah tertera di webnya. Kalau pernah ada teman-teman yang daftar mungkin bisa tahu, bisa lihat di webnya itu pasti ada nama-nama beberapa list promotor. Nah, pemilihan promotor
pemilihan promotor itu harus disesuaikan dengan bidang ilmu kita sendiri. Misalkan saya adalah bidang ilmunya kimia bahan alam kelautan, kimia organik. Jadi saya harus memilih promotor yang arahnya ke bidang itu. Alasannya kenapa saya harus memilih bidang sama dengan promotor? Karena promotor itu mengajukan proposal dengan sesuai dengan bidangnya. Ibaratnya promotor itu tidak susah-susah lagi mengajarkan kita nih untuk sesuai dengan arahannya dia. Artinya dengan kita sama dengan bidangnya, kita bisa mudah untuk mengetahui, bisa belajar dengan proposal yang diajukan promotornya ke Dikti, karena proposal yang diajukan ke Dikti adalah proposal penelitian kita hingga S3 gitu. Jadi PMDSU itu dia mengajarkan kita untuk bersikap seperti S3. Jadi dituntut untuk akan seperti S3, dan sebagai lulusan S3 dan outputnya jadi dosen dengan beberapa syarat, termasuk adalah 2 publikasi internasional. Kalau ditanya gimana cara emailnya PMDSU, gimana cara taunya itu PMDSU, kita bisa lihat di ininya, di webnya ada dia pendaftarannya itu kadang 2 tahun sekali, dan sekarang tuh udah masuk ke PMDSU batch 6. Saya adalah angkatan PMDSU batch 2 tahun 2015. Nah, sekarang PMDSU batch 6 itu udah tahap menunggu pengumuman. Jadi pas daftar itu kita udah email, pas mau daftar itu kan kalau kita udah dapat promotor yang sesuai dengan bidang kita kan email dengan promotor itu. Nanti promotor itu nyampaikan, oh iya silahkan mengikuti persyaratan yang disampaikan sama Dikti. Terus dengan persyaratan yang dari universitas home base promotor itu berada. Karena kalau kita memilih promotor, artinya kita udah siap harus kuliah di tempat promotor itu berada. Jadi apa ya? Ya gitu. Jadi promotor lah yang menuntun kita untuk pemilihan bidang ilmuwan kita kemana, nanti kita jurusannya kemana. Nah, waktu saya itu karena promotorku adalah home base-nya adalah farmasi, dan pemilihannya yang diajukan ke Dikti adalah jurusan saya adalah S2-nya farmasi, S3-nya ilmu biomedik. Jadi, kenapa saya adalah S3 ilmu biomedik? Karena promotor saya di awalnya tuh mengajukan jurusannya ke arah situ. Ya. Kalau ditanya, ada enggak gelar S2-nya? Enggak, sama sekali tidak ada gelar S2-nya. Waktu di zaman saya, PMDSU itu belum ada kebijakan untuk bisa menyelesaikan S2. Nah, makin ke sini, PMDS itu punya kebijakan. Dia bisa melanjutkan S2 sambil menyelesaikan S3. Jadi bisa dapat gelar magister, bisa dapat gelar magister sementara jalan S3-nya. Gitu. Jadi tiap kampus itu berbeda-beda. Nah, ketika kita udah lulus sebelum lulus itu banyak beberapa kita harus melewati tahapan, kita tuh harus mengikuti persyaratan universitas. Yang kedua, habis itu kedua itu adalah pengumuman dari Dikti. Pengumuman dari Dikti kalau kita udah benar-benar lulus PMDSU dengan apa ya? Oh iya, kelewat tadi sebelumnya itu ada namanya wawancara sama promotor. Jadi kalau bisa dibilang kelulusan kita itu sebenarnya itu bergantung dari promotor kita, karena promotor kita itu akan melihat bagaimana kita promotor yang kita ajukan, promotor yang kita pilih itu yang akan menanyakan kita itu bagaimana secara detailnya
kita dari universitas mana, akreditasi universitas kita apa, akreditasi jurusan kita apa, pembimbing kita siapa, sanggup enggak kamu jauh dengan orang tua? Sanggup enggak kamu bisa menyelesaikan mata-mata kuliah yang akan dijalankan kayak gitu. Karena PMDSU itu programnya 4 tahun. 1 tahun setengah adalah S2, 2 tahun setengah adalah S3-nya. Nah, kalau ditanya, kalau kita udah lulus, itu tuh kita punya program tersendiri dari promotor. Jadi ada mata kuliah dari S2 yang kita ambil dan kita sesuaikan dengan bidang keilmuan kita, karena arahnya kita itu mulai dari awal kita masuk, kita lulus sebagai PMDSU, itu udah awal kita tuh udah melakukan penelitian. Jadi ibaratnya selama kuliah itu kita mengerjakan penelitian, beda jurnal, studi literatur, mengikuti beberapa seminar, publikasi, tapi hal yang paling dituntut adalah outputnya adalah publikasi dengan jurnal internasional, Scopus, gitu. Kalau misalkan ditanya jenuh sih jenuh, iya jujur jenuh. Kalau ditanya trouble-nya banyak, iya, trouble-nya banyak banget. Apalagi ya? Ya, saya tergolong adalah PMDSU yang mungkin termasuk lama melewati batas waktu, karena yang mestinya 4 tahun, tapi saya bisa lulus 6 tahun. Gitu. Penelitian saya udah selesai di 4 tahun itu, tapi karena apa ya? Karena pandemik juga kali ya. Karena pandemik, saya gabung di analis COVID, saya gabung di COVID, makanya saya lumayan lama. Jadi trouble-nya saya di situ. Nah, 4 tahun ini penelitian saya udah selesai, jurnal saya udah terpenuhi, masalahnya ada sama sayanya. Gimana saya harusnya merangkak menulis di pandemik ini dengan kegiatan sebagai analis labor COVID. Dan pada akhirnya alhamdulillah udah selesai dan masih sebagai analis sekarang. Apa ya? Ada lagi ya pertanyaannya? Ya baik Kak. Kan tadi Kakak sudah sampaikan bahwa mulai alur jalannya mulai dari tinggal di pesantren, kemudian lulus sarjana, kemudian sampai Kakak bisa dapatkan beasiswanya. Jadi mungkin Kak Ipti bisa berbagi tips kepada kita semua untuk bagaimana bisa mendapatkan beasiswa itu, Kak. Oh iya, saya lupa kenapa saya bisa dapat beasiswa itu. Sebenarnya untuk mendapatkan beasiswa itu bisa dari mana saja. Bisa dari informasi dari keluarga, bisa dari teman, bisa dari kita yang cari sendiri, tergantung kitanya sebenarnya. Nah, saya mendapatkan beasiswa itu sebenarnya dari teman, jujur dari teman, bukan dari keluarga. Jadi pas waktu dapat beasiswa itu keluarga nggak tahu ini PMDS ini apa. Pas saya bilang ini adalah beasiswa adalah langsung S3, ya udah terciut kan, wah kan, ini kan bisa nih anakku sekolah sampai S3 nih, tanpa harus saya biayanya banyak kan, lumayan. Tapi itu yang tipsnya itu yang harusnya update, karena update dan mau mencari tahu dan update, karena kalau kita nggak mencari tahu, dan ada update juga, kita nggak akan dapat. Kalau dibilang usaha sih ya harusnya harus usaha. Tergantung lagi yang namanya bisa lulus atau tidak ya bergantung Tuhan bergantung Tuhan sih sebenarnya. Ya, dengan melihat usaha kita sama doa orang tua yang paling penting. Doa dan restu orang tua. Mau bagaimanapun keinginan kita, mau bagaimanapun pengennya kita, tapi kalau orang tua tidak merestui ya percuma saja. Kalau bagi saya sih, karena waktu itu saya sempat lulus di IPB, jadi dulu kasih 2 pilihan, mau lanjut di IPB atau tetap PMDSU. Cuman karena IPB adalah pilihanku, PMDSU adalah
keisengan dan pilihan keinginan orang tua untuk selesai S3, ya pertimbangannya itu kalau saya lanjut di IPB waktu itu harus tuh kerja keras, apa sih namanya, yang namanya memenuhi keinginan sendiri tuh harus effortnya yang tinggi kan. Apapun itu harusnya kita ini kerja keras banget, apalagi dan bayar sendiri, bayar reguler. Ya lumayan bayar reguler waktu itu di IPB 9,5. 9,5, sedangkan PMDSU udah dapat biaya penelitian 3 tahun, 1 tahunnya itu 60 juta, dapat biaya hidup tahun pertama itu 3, kalau nggak salah ya 3,5, tahun kedua 3-4-nya 4 juta per bulan, kan lumayan kan. Makanya pilihlah jatuhnya PMDSU meskipun jauh ya di Tanah Minang ini. Ya itu saran saya, tipsnya itu mencari tahu dan update, dan butuh restu orang tua yang paling penting. Baik, terima kasih Kak atas tips yang diberikan untuk kami semua. Selanjutnya, Kak ini kan lulusan S3 Ilmu Biomedik. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan ilmu biomedik itu sendiri Kak dengan ilmu kimia? Kalau ilmu biomedik yang namanya biomedik adalah bio dan medis ya. Bio adalah hidup, medis adalah kesehatan. Jadi apapun yang berhubungan dengan hidup, dengan kesehatan, itulah biomedik. Teknik juga bisa biomedik, kimia juga bisa biomedik, apalagi biologi kan, apalagi kesehatan. Jadi kalau ditanya kimia itu sebenarnya berbagai macam. Kimia itu ada kimia organik, kimia analitik, kimia materi, kimia fisika, kimia lupa biokimia, itulah. Jadi kalau yang hal menariknya di ilmu yang saat ini, maksudnya yang saya rasakan saat ini, sebenarnya semakin kesini kan zaman semakin berkembang. Jadi ilmu tuh enggak sekedar itu aja, enggak kimia aja, biologi aja. Sebenarnya kimia ke biologi juga bisa, biologi ke ini. Jadi sebenarnya PMDSU itu tidak hanya kimia saja, karena teman-teman saya yang seperti saya yang dari kimia bisa masuk ke farmasi, bisa masuk ke ilmu biologi, itu hal yang luar biasa, dan sekarang pun udah kita rasakan, dan banyak penelitian pun yang jurnalnya yang heboh yang wah itu mereka tuh punya bidang penelitian itu yang berbeda ilmu. Jadi menurutku jangan terpacu dengan kimia saja, enggak gitu. Jadi ya hal baru lah, apalagi bisa berada dari kesehatan, bisa kita masuk ke ilmu kesehatan, hal yang menarik sih sebenarnya, dan jadi peluang untuk kedepannya sih sebenarnya. Jadi kalau yang tanya nanti mau kemana, ya udah, di mana potensi kamu merasa yakin, ya udah kamu di situ. Karena kalau kita sekolah, kalau S1 itu ibaratnya kayak masih penjajakan. Aku mau kemana nih? Mau ke sini. Nanti kalau setelah S2 barunya bisa tahu, saya tuh bagusnya ke sini. Saya tuh bagusnya ke sini. Jadi carilah peluang yang menurut kita tuh bisa yakin kita bisa di situ. Karena nggak mungkin kan kita memilih sesuatu kalau kita nggak bisa jalankan. Kayak gitu. Kemudian sesuai juga dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu perempuan berpendidikan tinggi kenapa tidak. Jadi mungkin Kak Ipti bisa sampaikan bagaimana Kak Ipti menghadapi stigma negatif perempuan berpendidikan tinggi. Iya, ini hal yang menarik sih sebenarnya. Kenapa tidak ya perempuan berpendidikan tinggi? Iya, kalau secara pandangan saya, kita ini sebenarnya perempuan tuh harusnya harusnya berpendidikan sebenarnya, karena menurut pandangan saya sendiri bahwa perempuan itu sebenarnya akan membantu perekonomian global dalam lingkup keluarga, ya kan? Karena misalkan nih ya, kita selesai S1,
ditanya, nanti kamu mau lanjut S2 atau nikah aja, nanti kalau kamu nikah, kalau kamu lanjut S2 nggak ada yang mau sama kamu, nggak, janganlah. Emang kalau nikah itu, kalau S1 itu emang harus tiba-tiba ada jodoh, enggak kan? Iya, nggak mungkin. Jadi kalau menurut saya, ya selama masih ada kesempatan, kenapa tidak lanjut sekolah? Karena tidak ada ruginya kalau kita lanjut pendidikan kan? Tidak ada ruginya kita lanjut pendidikan. Terus soal rezeki itu kan bergantung dari Tuhan. Kapan kita dikasihnya, termasuk jodoh, termasuk dan lain sebagainya. Tapi yang namanya pendidikan, ya di saat ada kesempatan, kenapa tidak? Lagian juga kalau misalkan kita berdiam diri di rumah, mau ngapain juga kan? Gitu. Maaf, suaranya nggak kedengaran. Jadi tadi kan Kak Ipti sudah cerita awal masuk pesantren, kemudian alasan masuk pesantren, dan juga Kak Ipti juga sudah berbagi cerita, bahkan sudah menyampaikan tips-tips untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian selanjutnya kita tanyakan kepada Kak Ipti, apa sih hal yang paling dirindukan dari pesantren, dan mungkin yang terakhir Kak Ipti bisa memberikan pesan kepada junior-junior yang ada di Alimas. Kalau ditanya hal yang nggak bisa dilupa ya, yang paling berkesan ya. Iya, Kak. Kalau yang paling berkesan itu apa ya? Nginap bareng-bareng di asrama kayaknya, sama salat subuh bareng. Itu hal yang paling berkesan bagi saya. Kalau ditanya ya itu yang paling berkesan bagi saya, nggak bisa saya lupakan. Tidur bareng-bareng, karena sampai detik ini yang akan diingat adalah teman kita. Waktu saat itu kita bisa sama-sama bangun, terus sholat subuh, pengajian, banyak hal yang tidak bisa dilupakan. Apalagi kita kan hidupnya bareng mereka adalah 24 jam kan, selama 3 tahun. Jadi menurutku yang paling berkesan itu. Terus kalau ditanya pesan dan kesan untuk teman-teman adik-adik Alilas, kalau saya tetap lanjut sekolah, jangan takut dengan segala ujian di depannya, karena masalah itu kalau kita nggak lewati nggak akan terselesaikan, akan menjadi beban hidup. Terus untuk tipsnya, yaitu tadi update informasi, dan yang paling penting satu lagi, kemanapun kita berada, lihat lingkungan kita di mana kita berada, karena lingkungan kita itu akan membantu kita itu akan lebih baik, dan jalan kita pun lebih terarahkan. Dan yang terakhir itu adalah lagi-lagi adalah restu orang tua. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita apapun yang kita inginkan, hal yang pertama yang harus kita tahu, yang diminta pendapatnya adalah orang tua. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin ada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin disampaikan pada malam hari ini, dan mungkin bisa raise hand, kemudian kita berikan kesempatan untuk berbicara. Mungkin kakak-kakak dan teman-teman ingin memberikan tanggapannya ataupun ada yang ingin disampaikan, silahkan raise hand. Kemudian kita berikan kesempatan untuk menyampaikan. Oh ya Dek, saya mau sedikit cerita soal pengalaman saya di analis labor COVID kan. Sebagai analis labor COVID kan. Oh, ini ada Karim yang mau nanya.
Ayah silahkan Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Apa namanya? Alhamdulillah sudah tadi sempat menyimak walaupun dari laptopnya Darul. Oh iya Darul ya. Oh, saya begini kayaknya. Kalau misalkan untuk di beasiswa itu Kak, pertama syarat untuk IPK itu berapa, dan biasanya kan kalau misalkan kalau tidak salah kayak beasiswa dengan S2 lanjut dokter itu kan biasanya ada persyaratan umur juga. Itu kira-kira yang perlu mungkin di-share berapa IPK, kemudian berapa minimal IPK untuk daftar, kemudian di selama pendidikan itu apakah juga ada persyaratan mahasiswa yang sudah menerima itu harus terus berada pada titik IPK berapa gitu Kak. Paling itu saja sih pertanyaan saya Kak. Yeah. Oh, iya. Jadi kalau ditanya syaratnya IPK, kalau di tahun saya itu adalah minimal 3,27, tapi sama kok dengan syarat tahun dengan apa sih namanya? Dengan batch yang sekarang ini itu minimal 3,25 fresh graduate. Kalau di angkatan saya itu nggak ada batasan umur, tapi kalau angkatan sekarang itu punya batasan umur, itu minimal maksimal 23. Yang dinilai ada IPK yang terakhir. Jadi misalkan kalau dia farmasi, jadi yang dilihat itu adalah profesi farmasinya, IPK terakhir. Gitu. Kalau ditanya pada saat PMDSU ada masa evaluasinya. Jadi masalah evaluasi itu tahun pertama itu IPK harus harus minimal 3,5. Itu pun IPK itu bergantung dari universitas masing-masing, punya rank tersendiri. Kalau di Universitas Andalas itu dia minimal IPK-nya itu 3,5, tapi lebih dari kalau di ITB, UI, UGM itu minimal range-nya itu 3,75. Jadi kalau misalkan kurang dari IPK tersebut, dia tidak dapat menyelesaikan S3-nya. Cuma dikasih kesempatan untuk menyelesaikan S2-nya. Biaya penelitian tetap dijamin. Gitu. Nah, terus ini lagi Kak, apa namanya? Tadi kan saya dengar, apalagi saya lihat di Gelarta itu tidak ada S2. Itu maksudnya perpindahan, kita kan lulusan S1 kemudian bisa langsung dokter itu ada tugas penelitian kah atau jurnal kah untuk bisa masuk? Saya masih ngeblank, saya tadi agak masuk. Jadi itu apa maksudnya tugas yang kita yang membedakan misalkan nanti, atau kuliahnya itu memang langsung jenjang doktor, atau saya masih agak kurang paham di situ. Iya. Jadi kalau pas PMDSU itu kan di awal-awal itu kita dikasih, jadi promotor itu kasih beberapa, dia kasih ini surat keputusan dikti. Jadi promotor itu udah mengajukan kita nanti S2-nya kita kuliahnya nanti di kuliah S2 itu di mana, di S3-nya di mana. Nah, S2-nya itu adalah pemilihan promotor dan harus menyesuaikan dengan di mana kita S2. Tapi ada beberapa mata kuliah yang kita nggak ambil. Itu bergantung dari bidang penelitian kita. Jadi kita tuh punya sendiri itu punya program mata kuliah itu tersusun dari awal. Jadi di S2 ini apa yang kita ambil, di S3 ini apa yang kita ambil gitu. Jadi udah disusun sama promotor sendiri. Jadi kenapa kita harus kuliahnya di S2, itu artinya penyelesaian bagaimana kita bisa berada nanti di S3. Jadi harus melewati jenjang itu supaya kita merasakan juga bagaimana S2. Meskipun kita tidak punya gelar S2 gitu. Tapi saat ini yang saya bilang tadi, sudah ada kebijakan bisa melanjutkan S2-nya, cuman semester 3 dan 4-nya S2-nya itu pakai biaya sendiri,
biaya kita sendiri bukan dari Dikti, karena Dikti itu cuma mengasih biaya itu untuk ke S3 gitu. Tapi kayaknya enggak ada yang mau S2 kalau sudah S3 gitu kan. Iya, karena dulu tuh masih banyak dilemanya, karena kan kalau misalkan kita daftar PNS harusnya kan ada ijazah S2 kan, tapi sekarang itu karena sekarang itu udah banyak lulusan S3, udah banyak lulusan dari PMDes itu sendiri, makanya ada surat dari Dikti sendiri bahwa kita ini adalah lulusan PMDSU. Jadi kemanapun mendaftar kita menggunakan surat itu. Oh, enggak, saya mungkin mau perjelas. Jadi ceritanya kita pas masuk program ini kita sempat kuliah bersama dengan Teman S2. Teman S2 2 semester gitu ya? 2 semester, 1 tahun. Oh, baik. Baru nanti setelah 1 tahun lulus itu baru ke program satu kelas dengan S3, Kak? Iya, benar sekali. Dapat 100 kalau gitu. Iya. Gitu. Nah, syarat PMDSU itu kita tuh lulus itu harus memenuhi syarat, memenuhi syarat dengan publikasi dua jurnal publikasi terindeks Scopus. Nah, mau lihat jurnal terindeks Scopus, kita bisa lihat di web Simago. Jadi kita nggak boleh asal-asalan bilang pekerja penelitian ini mau diupload mau dimasukkan ke jurnal mana, buat artikel masukin ke jurnal mana, enggak, karena dia punya syarat tertentu gitu. Jadi tiap tahun itu PMDSU ada namanya Monef. Jadi ditanya outputnya apa, penelitiannya apa, karena yang diharapkan sama Dikti adalah kita punya output itu penelitian kita itu bisa kita tulis dalam bentuk artikel dan diupload dalam jurnal terindeks Scopus gitu. Oke, siap Kak. Makasih banyak Kak. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi Kak. Baik, mungkin masih ada kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya ataupun menyampaikan tanggapannya. Silahkan. Kayaknya ada yang mau nanya itu Kak di chat. Muhammad Hazairin. Mana orangnya itu, kasih muncul dulu. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak ataupun teman-teman, Kak Ipti bisa lanjut tadi, ada yang ingin disampaikan, silahkan Kak. Karena saat sekarang ini saya sebagai analis laboratorium pemeriksaan COVID, jadi saya mau menyampaikan bagaimana saya pekerjaan COVID itu dengan melihat sampel banyak, dengan melihat angka COVID yang semakin meningkat. Itu sebenarnya hal yang paling miris kan untuk kita semua. Mungkin banyak di kalangan teman-teman, orang tua teman-teman atau siapapun keluarga teman-teman itu banyak dibilang, COVID itu di mana? COVID itu apa? Nggak ngerti yang namanya COVID, ya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ternyata COVID itu memang nyata adanya, karena benar-benar sangat miris menurutku sebagai analis lab ketika melakukan pekerjaan ketika dalam pekerjaan labor itu menerima sampel banyak, dan saya kebetulan bisa melihat, bisa membaca hasil, bisa mengolah analis data dari PCR. Jadi lihat angka grafiknya itu CT-nya semakin rendah, artinya bahwa CT-nya semakin rendah berarti banyak orang yang terinfeksi virus itu semakin banyak. Dan setiap hari seperti itu, karena kami kerjanya 24 jam dibagi 3 shift. Lumayan sih trouble-nya sangat miris. Nah, suatu ketika saya kebetulan penguji saya adalah dokter paru, spesialis paru. Jadi pas saya membawa berkas ke sana, ke ruangan dia di ruang isolasi di rumah sakit. Di sini ada rumah sakit Jamil, rumah sakit umumnya. Di sana tuh ruangannya dia itu berseberangan dengan red zone. Jadi tempat isolasi orang-orang yang
COVID berat, yang di ICU yang pakai ventilator. Nah, jadi di rumah sakit itu juga terbagi beberapa daerah untuk orang-orang yang terpapar COVID. Ada namanya green zone, yellow zone, sama red zone. Nah, waktu itu karena saya belum dapat ruangannya penguji saya untuk bawain berkas, nah saya sempat nanya pas depan sama orang sama dokter yang jaga yang di ruang isolasi itu, nanya sama dia dan memerhatikan orang-orang sana. Jadi ternyata dokter itu punya pos masing-masing, satu yang menyampaikan bagaimana perkembangan pasien COVID ke keluarganya. Jadi keluarga pasien COVID itu udah berjejer. Jadi ada memang jadwal tertentu. Jadi nanya dan dokter nanya gimana keadaan saudara saya, saudara saya di dalam, atau gimana keadaan anak saya. Dan saya lihat, dan pertanyaan itu selalu yang muncul pada setiap pasien, dan dokter yang di pos itu selalu bilang, saudara bapak, anak bapak baik-baik saja, anak bapak keadaannya seperti ini, tensi darahnya seperti ini, saturasinya seperti ini, keadaannya seperti ini, dia sudah boleh ketawa, dia sudah boleh makan, makanan yang bapak saya bawa saya kasih sama dia, saya gantikan pakaiannya, dan sebegitunya dokter-dokter itu. Dan satu sisi lagi, ketika dokter itu, waktu itu sempat saya dapat ada keluarga pasien itu nanyain keluarganya, kebetulan keluarganya itu sedang gawat, udah mau kayak sakaratul maut gitu. Tapi dokter tuh menyampaikan, dia bilang begini, maaf Pak, anak Bapak didoakan saja, semoga baik-baik saja, karena belum bisa dapat tindakan karena nyebar. Kan namanya dokter itu tidak akan melakukan tindakan kalau belum ada hasil swab-nya. Nah, seketika 10 menit setelah ngomong itu, ada dokter lain dibilang keluarganya ini udah nggak ada lagi, dan sedihnya ya Allah. Kebayang nggak sih seperti itu? Kalau aku sih sedih banget lihatnya. Jadi betapa pentingnya itu betapa pentingnya itu kita membantu sesama. Salah satunya mungkin saya tuh bersyukur bisa menjadi bagian dari teman-teman yang bisa menyampaikan, membantu mereka ini, termasuk analis labor gitu. Jadi sedih banget melihat mereka. Jadi kalau teman-teman tidak percaya dengan COVID, ya silahkan. Tapi kalau saya tetap patuhi prokes, gitu. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Dan nggak usah lagi yang namanya berkerumun kemana-kemana, kayak nongkrong di mana-mana. Nggak usah lagi, mending di rumah saja. Baik Kak, terima kasih atas informasinya untuk kita semua. Sekali lagi saya berikan kesempatan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ingin menyampaikan tanggapannya, kami silahkan. Silahkan Kak, berbicara. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, selamat sekali lagi Kak Ipti atas pencapaian akademik tertingginya. Luar biasa. Sekira saya tidak salah kalau menyebut bahwa Kak Ipti adalah doktor pertama di alumni IKA Al-Ikhlas. Kalau tadi masih meragukan statusnya sebagai alumni, jadi alumni Kak. Jadi ada ART-nya IKA itu, pengertian alumni adalah yang memiliki ijazah pesantren Al-Ikhlas, mau MTS, mau MA, itu semua disebut alumni. Terima kasih banyak sekali lagi, dan selamat sudah banyak sharing tadi saya dengar dengan teman-teman, dan saya kira untuk teman-teman yang tidak sempat hadir, mungkin ini bisa disaksikan nanti di YouTube-nya IKA Al-Ikhlas. Jadi memang ini sengaja dibuat Kak, jadi program Alumni Talk itu supaya
terutama yang senior-senior, kakak-kakak yang sudah pengalaman hidupnya, pengalaman akademiknya lebih tinggi, itu bisa berbagi kepada adik-adik, terutama yang masih galau-galau nih, yang S1 terutama. Tapi saya Terima kasih Kak Ipti. tapi saya juga masih agak kurang jelas di PMDS itu. Soalnya dulu saya sempat dengar soal ini. Tapi yang saya lihat kan ada daftar promotor, kemudian bidang-bidang prodinya sendiri. Berarti kan PMDSU ini untuk mendaftar PMDSU ini kita yang pertama mungkin betul-betul harus berarti harus betul-betul penelitiannya gitu, yang harus disesuaikan dengan profesornya. Karena dulu saya sempat mau cari-cari, tapi jurusan saya tidak ada, ya sudah saya tidak daftar. Gitu. Apakah betul seperti itu Kak, atau bagaimana sebetulnya? Iya, betul sih. Harusnya sesuai dengan bidang, karena promotor akan memilih calon mahasiswanya itu dengan sesuai dengan bidangnya, karena promotor itu punya proposal. Jadi ibaratnya itu promotor itu punya penelitian payung ceritanya. Jadi kita nih sebagai mahasiswanya yang akan menjalankan itu gitu. Jadi dia harus bagusnya sesuai dengan. Jadi salah satu kriteria dari promotor itu memilih mahasiswa yang memang sesuai dengan bidangnya. Oke. Karena saya ingat sekali waktu saya itu pas masuk langsung saya disuruh karena penelitian saya kan ini isolasi senyawa antibakteri dari jamur spon laut terhadap bakteri MRSA, salah satunya awalnya TB jadinya MRSA karena berbagai masalah ya, bukan masalah sih ya, berbagai potensi yang harus kita cari sebenarnya. Jadi waktu itu pas saya tahun 2015 saya keterima PMDSU kalau tidak salah di bulan September, udah saya di Padang, bulan 12-nya saya sudah terjun lapangan, saya sudah ke Pulau Mande karena kebetulan spon yang saya mau ambil itu adalah spon yang endemik di perairan Pulau Mande di kawasan. Apa itu spon? Orang awam ini, apa itu spon? Spon itu Dokteran apa itu? Spon itu adalah biota laut. Biomedis? Bukan. Spon biomedik ya? Yang itu. Pelajaran tentang apa itu? Yang hidupnya bersampingan dengan karang laut gitu. Jadi dia berada pada kedalaman 10 sampai 15, ada sampai yang 20 di atas permukaan laut gitu. Jadi pas ambil spons itu memang dia butuh orang yang bisa bisa nyelam, ambil spon. Oke. Jadi manfaatnya banyak. Nah, terus ininya Kak, durasinya kalau misalnya ternyata penelitiannya, karena kan setelah terjun di lapangan misalnya, kemudian setelah sampai di sana, setelah mendapatkan bahan-bahan yang lebih banyak, ternyata penelitian itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada tenggat waktu yang disediakan oleh beasiswa. Itu statusnya bagaimana? Oh iya, statusnya gimana? Ya statusnya bayar sendiri. Kalau lewat dari situ ya bayar. Ya begitulah, tergantung dari promotor. Kadang ada promotor yang memang mendanai penelitian itu, mendanai kita. Ada juga yang enggak. Jadi bergantung dari promotor. Jadi karena yang memegang keuangan itu ada sama promotor itu sendiri. Karena kita punya dana penelitian itu penelitian itu 3 tahun, dari tahun kedua, 3 dan 4. Jadi masing-masing tahun tiap tahun itu kita dapat dana penelitian itu 60 juta gitu. Jadi yang mengelola itu adalah promotor. Jadi lewat dari itu ya untuk bayar SPP bayar sendiri, kehidupan kita sendiri. Terus tapi kita tetap harus tanggung jawab karena mau nggak mau kita kan diterima jadi PMDSU, keluar pun harus kita tuh memenuhi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi tetap terikat. Yang terakhir Kak, pasca ini setelah selesai programnya itu apakah ada ikatan dengan ini, perjanjian kah misalnya harus ngajar di sini atau langsung jadi PNS kah? Enggak.
Jadi PMDS itu adalah beasiswa yang setelah lulus adalah dilepas mencari kehidupan sendiri. Karena PMDS itu udah dilatih hidupnya berat. Hidupnya berat. Jadi ya bisa dilihat mungkin dari teman dari publikasi mungkin ya. Dan alhamdulillah juga dari beberapa lulusan PMDSU yang udah selesai, teman-teman saya sudah selesai, alhamdulillah bagus. Dia memiliki pekerjaan yang lumayan bagus semuanya. Jadi rata-rata dosen gitu. Jadi ada juga yang apa sih namanya? Iya, kebanyakan rata-rata dosen. Ada yang keterima di Universitas Malang, ada juga yang keterima PNS, ada juga yang keterima di LIPI tidak. Nah, ada teman aku yang keterima di LIPI, jadi kebanyakan bisa daftar di LIPI setelah PMDS ini. Jadi bergantung kitanya mau kita kemana ya, terserah kita setelah PMDS ini. Oke. Berarti bebas kali, enggak terikat. Iya, Oke, baik. Terima kasih banyak Kak. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing di IKA Alila. Semoga tidak bosan-bosan Kak untuk diundang kembali untuk berbagi pengalamannya. Saya serahkan kembali ke Kak moderator. Wahyu bertanya. Apa? Kak Wahyu mau bertanya. Apa Wahyu? Baik, mungkin masih ada kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya, kami silahkan. Tanya terkait bisa juga di luar dari tema kita pada malam hari ini, silahkan ditanyakan. Untuk Kak Ipti sendiri, apakah sudah tidak ada lagi juga yang ingin disampaikan, Kak? Gimana nih? Tunggu ya. Tunggu dulu ya, Dek. Kalau ada sih sebenarnya, ya teruntuk teman-teman aku yang sedang berjuang S3, salah satunya mungkin Kanda Asriadi, dan teman-teman yang lain yang mau melanjutkan studinya ke S3, termasuk mungkin Darul, Karim, dan sebagainya. Kalau saya, kalau ditanya susahnya S3, di luar sana tuh yang lagi banyak apa? Yang lagi banyak diceritain gitu. Bagaimana trouble-nya S3? Kalau ditanya trouble-nya, perjuangannya iya, butuh effort yang tinggi, butuh manajemen waktu yang bagus, butuh sabar yang sabar, pokoknya sabarnya harus tinggi, egonya diturunkan, terus habis itu ya harus tetap tetap berjalan, tetap semangat, meskipun berjalan kita tuh merangkak. Yang penting itu adalah jangan mau berhenti. Karena kalau kita udah melanjutkan S3, jenuh pasti akan selalu ada. Nulis disertasi itu susah kayak swimming gitu, kayak mood swing gitu ya, maksudnya kayak mood swing gitu. Terus habis itu gimana ya membayangkan ya, gitulah, susah banget. Jadi jangan berhenti ketika kita udah mau mengambil keputusan S3, ya tetap harus menyelesaikan S3-nya meskipun lama. Karena saya dapat pesan dari teman-teman yang sama-sama di analis labor. Kebetulan dia adalah dokter lulusan Jerman kimia, alumni DAAD. Dia berpesan sama saya, Ibi kalau mau S3, kalau dikatakan S3 itu tuh kalau udah selesai penelitian udah bisa dikatakan S3 kalau dia menyelesaikan penelitian S3. Tapi yang sebenarnya S3 itu adalah setelah lepas dari S3 itu dia seperti apa, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, bagaimana dia bisa membawa
apa sih namanya, memanage dirinya dan memanage orang lain gitu. Baik, terima kasih Kak atas pesan dan informasinya juga yang sudah disampaikan. Sekali lagi saya sampaikan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, saya silahkan. Mungkin sudah bisa bertanya, silahkan Kak Febi Triadi, silahkan Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Di sini ada Kak Faslur, Kak Ibti, Darul, teman-teman yang lain, Kak Sriadi. Ada banyak Kak Amriu. Selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma ingin bertanya Kak tentang biasanya kan kalau orang mau lanjut S3 atau di tahap penyelesaian itu cara untuk penyelesaian itu butuh ikhtiar yang tinggi, atau misalkan dapat beasiswa itu saja butuh ikhtiar yang tinggi, mendekatkan diri dengan sang pencipta itu sungguh luar biasa. Pernah di titik itu dan wow. Nah, saya mungkin bertanya sedikit. Nah, bagaimana itu Kak? Mungkin nanti Kak Faslur bisa juga membantu menjawab, bisa juga sedikit memberikan masukan, karena untuk mendapatkan beasiswa untuk sampai pada titik ini tuh ikhtiarnya tidak sedikit dan tidak mudah. Nah, mungkin nanti Kak Faslur dan Kak Ibti menjawabnya bisa dicombine supaya nanti bisa memberikan sedikit kayak arahan begitu, kayak bagaimana sih misalkan kan kita sudah ada di pesantren, dan ilmu-ilmu di pesantren itu bisa diamalkan untuk kayak mendapat hidayah dan lanjut ke S3 seperti itu. Karena wow, sungguh berat sekali untuk mendapatkan beasiswa seperti itu yang bisa kita dapatkan sekarang. Mungkin cuma itu Kak. Jadi pertanyaannya intinya berbagi ikhtiarnya itu Kak, karena ikhtiarnya itu yang wow, yang mungkin sangat-sangat dalam. Ya, saya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar sekali. Ikhtiar tuh butuh kencang ceritanya. Doa tuh harus kencang. Jadi saya mau cerita sedikit. Jadi saya pernah di masa jenuh, di mana penelitian saya itu lagi jamur saya tidak punya aktivitas terhadap awalnya penelitian saya tentang TB, tidak punya aktivitas, harus ganti jamur ini. Kan galau berhari-hari. Terus habis itu berdoa, ya Allah, semoga, pokoknya banyak lah, sholat tahajud lah, ini soalnya yang tahu bagaimana kita itu berjuang itu hanya kita. Kalau kita pun cerita sama teman kita tuh pasti ya sabar ya. Dia nggak tahu bagaimana perjuangan kita, bagaimana susahnya kita, bagaimana galaunya kita. Pasti dia bilang, oh orang bisa, ini bisa, tapi kita tuh gimana ya? Pernah di satu sisi kita punya rasa di mana kita nggak mau dibanding-bandingkan dengan orang lain kan. Kadang orang tuh udah selesai, kok kenapa kamu nggak selesai gitu kan. Jadi kan jadi ciut sendiri. Jadi kalau untuk bangkit dari sana ya itu, kalau bukan kita yang mau berjalan sendiri, kalau bukan kita yang mau beranjak dari situ, tidak akan terlewati. Jadi yang penting itu adalah doa kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan promotor, dukungan kita dengan orang tua. Karena apapun yang kita jalankan tidak terlepas dari mereka dan termasuk teman-teman kita. Karena kita itu hidup dilahirkan dari orang tua, kita punya Tuhan, dan kita hidup berdampingan dengan teman-teman sekitar. Gitu. Jadi pernah satu nih, kenapa saya lambat selesai? Saya perlu cerita bahwa
kenapa saya lambat selesai, karena kebetulan pembimbing saya itu adalah kepala lab dari COVID ini. Jadi waktu itu dilema banget, karena tahun 2020 beasiswa udah habis, dan sebenarnya udah bayar 1 semester. Tapi di saat itu adalah COVID lagi berkembang, dan kebetulan pembimbing saya adalah lab COVID. Saya tetap menyelesaikan studi. Ada dua pilihan waktu itu, tetap menyelesaikan studi atau ikut dengan pembimbing. Kalau saya tetap menyelesaikan studi, itu artinya saya orang bodoh. Karena kenapa saya dibilang orang bodoh? Yang pertama itu pasti pembimbing saya cokin saya. Yang kedua itu ini hal potensial banget. Kenapa enggak menunda saja untuk sementara demi membantu sesama yang itu. Jadi ternyata setelah ikut terjun dalam labor, komunikasi saya dengan pembimbing saya lebih lancar. Jadi telepon 1 kali diangkat. Waktu dulu sebelum gabung dengan COVID, nungguin pembimbing saya di rumah sakit. Kebetulan waktu itu dia direktur rumah sakit Unan. Jadi saya nungguin 6:30, itu pun baru ketemu jam 12, dan ketemunya jam 12 itu cuma 5 menit. Padahal pertanyaannya banyak yang harus kita bahas. Nggak bisa cuma 5 menit doang bisanya. Jadi bersyukur pas terjun dengan COVID semuanya hal yang dipermudah gitu. Apalagi ya. Dan satu lagi, dan pas saya mengambil keputusan itu, yang namanya kita punya pembimbing itu harus dikomunikasikan. Meskipun ada 3 kan kalau S3 itu ada 3 kepala. Jadi itu harus dikomunikasikan dengan baik-baik, dengan dan tidak ada yang dengan baik-baik apapun yang kita kerjakan, karena saya kan tergolong orang merantau, dan ibaratnya sampai di sini orang tua saya adalah pembimbing saya. Jadi apapun yang saya kerjakan, mau pulang kampung pun saya izin. Itu hal yang penting adalah komunikasi dengan promotor itu harus bagus. Apapun yang kita kerjakan akan tetap akan diketahui. Jadi pas waktu pas ujian terverifikasi, promotor saya menangis. Dia menangis gini. Kenapa dia tahu bagaimana dia menangis gara-gara dia melihat sesosok dirinya dia ada sama saya, gimana saya berjuangnya menyelesaikan studi, di mana promotor saya tahu bagaimana saya berjuang di lab COVID dari pagi sampai pagi, tidak tidur, tidurnya cuma 2 jam, berbulan-bulan, bagaimana saya menyelesaikan tulisan disertasi. Jadi promotor tuh tahu, jadi promotor tuh nangis gara-gara melihat perjuangan saya seperti itu gitu. Dan satu pesan lagi yang saya dapat dari pembimbing saya, ini pembimbing saya namanya Prof. Dayar Arbain. Dia dosen legend di farmasi. Kebetulan dia adalah pembimbing dari promotor utama saya. Dia bilang, jadi sebelum saya masuk ke lab COVID ini, dia bilang sama saya, Ibi nggak apa-apa kamu di Padang, nggak apa-apa kamu perpanjangan kamu di Padang ini, karena nggak apa-apa kamu memperpanjang kamu di Padang dengan melakukan hal yang bersifat kemanusiaan. Bapak berharap kamu tetap sehat-sehat saja. Jadi itu salah satu hal langkah yang saya harus ambil, menunda untuk jadi sekarang gitu. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana Kakak penanya? Sudah cukup Kak atau masih ada yang ingin ditanggapi? Terima kasih Kak. Yang lain mungkin Kak Darul, Kak Faslur, yang lain-lain. Karena di sini ada beberapa. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada kakak-kakak yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan tanggapannya, kami silahkan. Jika sudah tidak ada lagi, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini bisa dicukupkan, karena
sudah tidak ada lagi yang disampaikan, dan Kak Ipti juga sudah menyampaikan banyak cerita mulai dari masuk pondok sampai lulus S1, kemudian dapat beasiswa, dan juga sudah membagikan kepada kami semua trik dan tipsnya untuk bisa mendapatkan beasiswanya. Sebelum kita akhiri kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, juga ada informasi mengenai pembayaran iuran IKA Al-Ikhlas. Kemudian jangan lupa juga subscribe dan follow media sosial IKA Al-Ikhlas, Instagramnya itu @IKA Al-Ikhlas, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KIB yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi sharing kepada kita semua pada malam hari ini. Oh ya, ada yang raise hand. Mungkin mohon maaf, KIB bisa kita berikan kesempatan kembali kepada kakak yang ingin menyampaikan tanggapannya. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya buka videonya lagi tidak kondusif soalnya. Ini simpel saja itu. Ini kan sudah kau dapat nih gelar S3-mu kan. Nah sekarang apalah planningmu ke depannya? Apakah masih pengen lanjutkan studinya atau sudah saatnya kau aplikasikan ilmu sudah kau dapat? Itu saja. Planningmu ke depannya apa setelah ini? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Kak. Kalau ditanya planning ke depan, untuk saat ini saya masih punya tanggung jawab menyelesaikan 1 jurnal dari promotor. Terus karena saya belum wisuda, insya Allah saya wisuda ya tanggal 14 Agustus nanti ini. Jadi setelah wisuda mungkin memenuhi persyaratan dan tentunya akan balik ke Sulawesi. Nah kalau ditanya mau istirahat untuk sejenak, ya mungkin ada istirahat sejenak, tapi nggak tahu juga nanti ke depannya gimana. Kemungkinan bisa daftar jadi dosen di mana, tapi untuk saat ini untuk daftar PNS belum berminat. Jadi ya tentunya jadi dosen dulu lah. Maksudnya jadi dosen kontrak-kontrak dulu, entah di mana, saya masih belum tahu saat ini. Itu. Kalau mau ditanya lanjut sekolah, kalau lanjut sekolah kayaknya untuk saat ini, untuk 2 tahun ke depan, untuk 2 tahun ke depan kayaknya tidak. Tapi entah 3 tahun ke depan, apakah 3 tahun ke depannya mungkin berminat untuk lanjut postdoc rencana. Oke, cukup. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dan juga informasi yang sudah sangat banyak yang disampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada KIB atas kesempatannya pada malam hari ini untuk membagikan pengalamannya selama menempuh pendidikan sampai saat ini. Saya selaku moderator pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya jika bila mana pada saat acara ini berlangsung terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.